Halo, perkenalkan nama saya Wilbert Archie Wijaya, NRP 24430240440. Mungkin bagi yang nonton bertanya-tanya kenapa saya tidak ada dalam perkenalan yang bersama-sama, karena pada saat pengambilan video perkenalan yang bersama-sama itu saya sedang sakit. Terima kasih. Halo, kami dari Kelompok 7. Hari ini kita akan membahas tentang toleransi. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Steven dengan NRP 24430244027. Nama saya Gresiana Suparno dengan NRP 24430244031. Sabar. Nama saya Chelsea Aurelia Jelim dengan NRP 24430244066. Nama saya Graciela Ani Eka dengan NRP 24430244116. Oke, tonton terus videonya ya sampai habis. Kita hidup di Indonesia, sebuah negara dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi. Keragaman itu dapat berupa adat istiadat, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan daerah lainnya. Keragaman seperti kepercayaan atau agama apapun, cara pandang hidup, serta pola pikir yang sangat beragam, dan kondisi sosioekonomik yang dialami oleh orang dalam daerah dan kalangan tertentu. Dengan keberagaman dan perbedaan yang begitu fundamental, tidak dapat dipungkiri bahwa akan timbul gesekan yang didasari hal tersebut. Namun, cara pandang yang sesungguhnya baik merupakan perbedaan tersebut. Dan atas potensi gesekan yang terjadi, manusia lebih bermakna dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia satu dengan yang lainnya. Fondasi ini muncul karena masyarakat memiliki sikap toleransi yang kuat, di mana mereka saling menghargai adanya perbedaan, maupun itu dari perbedaan sikap, perbedaan kepercayaan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kemudian, bagi kita untuk tahu pendapat masyarakat terkait toleransi. Jadi ayo kita tanya-tanya ke masyarakat, menurut mereka apa sih itu toleransi? Menurut saya toleransi itu tentang menghargai terkait suku, ras, dan budaya. Menurut saya itu, dari pandangan saya, toleransi itu adalah cara kita mengerti, kita memahami posisi orang lain, bagaimana kita menyikapi orang yang berbeda daripada kita. Toleransi adalah suatu sikap di mana kita sebagai manusia memiliki suatu perbedaan suku, agama, budaya, dan lain sebagainya untuk bisa saling menghargai dan dengan perbedaan antara satu dengan yang lain, saling menghargai, saling membantu, saling menghormati, dan saling tolong-menolong. Menurut saya, toleransi itu sikap menghargai dari seorang individu terhadap suatu perbedaan. Menurut saya sendiri, toleransi itu adalah hubungan atau sikap menghormati kepada orang yang berbeda agama, beda suku, beda budaya, maupun beda kulit, dengan tanpa memaksakan apa yang kita anggap benar kepada orang lain. Intinya memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri tanpa memaksakan dia untuk berada di lingkungan yang kita inginkan. Apa itu tentang toleransi? Itu saling menghormati antara sesama umat agama yang lain. Toleransi itu sebetulnya kalau kita ya Mas ya, menghargai semua agama, semua kedudukan. Contohnya kita ada jabatan, kita orang kecil, itu kita harus bersatu. Kita mau agama lain, agama apa, kita harus menghargai. Umpamanya kita pas hari raya agama apa harus menghormati. Pas hari Natal agama muslim, non muslim harus menghargai kepercayaan agama dia itu. Menurut saya toleransi itu penting karena kita sendiri itu kan tinggal di negara yang banyak ras, suku, dan budaya. Kalau kita misalnya tidak menerapkan toleransi, justru menurut saya itu akan memicu banyak pertengkaran. Makanya dibutuhkan toleransi di kehidupan kita. Karena
kalau tidak ada toleransi, maka tidak akan ada kerukunan, bahkan cenderung pada perpecahan. Tentu saja toleransi itu sangat penting. Tapi mengapa? Karena kita tahu toleransi itu dapat membuat hidup sosial lebih damai, mengurangi konflik, membantu orang merasa aman jadi diri sendiri, memperkuat kerjasama, dan mengajarkan empati kepada anak-anak muda bangsa yang dapat tumbuh menjadi negara yang lebih maju. Iya, karena itu penting, karena negara ini kan satu kesatuan. Jadi saling menerima antara agama yang lain, toleransinya seperti itu sih. Sudah. Itu sangat penting Mas, toleransi itu. Kita harus, orang hidup itu harus pakai toleransi Mas. Saling menghargai Mas. Dan nanti kalau tidak menghargai kita bagaimana Mas? Kan kita tawur terus kan. Kalau orang Surabaya tawur, tidak menghargai satu sama lain. Kepercayaan tidak saling menentang. Yang satu minta ini, yang satu minta ini. Akhirnya apa Mas? Perang saudara itu. Tidak cukup sih ya. Menurut saya kalau dibilang menjunjung tinggi itu belum bisa dibilang sepenuhnya iya. Soalnya di Indonesia sendiri kita masih banyak menemui kasus-kasus di mana orang melakukan tindakan intoleransi. Menurut saya secara realistis, pandangan saya terhadap negara kita dalam mempraktikkan toleransi itu belum cukup sempurna, karena masih banyak juga yang belum bisa saling mengerti, belum bisa saling memahami sama lain, sehingga masih banyak juga konflik-konflik yang terjadi, baik itu mungkin dalam persoalan agama ataukah dalam persoalan perbedaan ras atau mungkin perbedaan status. Harusnya iya ya, maksudnya negara ini memang harusnya menjunjung tinggi yang namanya toleransi, tapi kenyataannya di kehidupan bermasyarakat ini kita masih sering mendengar kasus intoleran di Indonesia ini. Jadi menurut saya untuk pengaplikasiannya di masyarakat itu masih kurang. Jadi kami sudah berada di Masjid Cengho. Masjid Cengho sendiri merupakan sebuah contoh toleransi yang real yang kami dapat perhatikan sehari-hari. Jadi masjid ini merupakan contoh langsung dari akulturasi budaya, yaitu budaya Tionghoa dan agama Islam. Masjid ini meskipun sebuah masjid, dia memiliki corak-corak yang mayoritasnya merah dan memiliki corak-corak dapat dilihat seperti bagaimana dalam konteks yang merupakan budaya Tionghoa. Nah, hal ini merupakan contoh toleransi yang real dikarenakan terdapat akulturasi budaya menunjukkan kerukunan dan kolaborasi antara budaya Tionghoa dan budaya Islam yang merupakan mayoritas dari tempat yang kita tinggali, yaitu Pulau Jawa. Sekarang kita sedang berada di Kelenteng Sanggar Agung. Seperti yang kita tahu, kelenteng ini bisa dilihat dari bentuk bangunannya dan ada beberapa patung-patung. Ini menunjukkan adalah sebuah pertemuan antara tiga kepercayaan yang berbeda, yaitu Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Itu bisa dilihat dari bentuk bangunan yang seperti vihara dan ada beberapa patung-patung dewa-dewi, serta di dalam juga ada patung Buddha dan patung-patung juga dewa-dewi. Dengan bertemunya tiga aliran kepercayaan yang berbeda di tempat ini dapat menjadi bukti nyata bahwa antar aliran kepercayaan dapat terjalin toleransi. Selain itu, ini juga dapat menjadi contoh bahwa kebersamaan antara aliran kepercayaan yang berbeda bukan merupakan ajang untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi sebagai tempat untuk menjalin kebersamaan dan berbagi pemahaman. Jadi dapat disimpulkan dari kelenteng ini kita dapat mengetahui bahwa toleransi dapat terjalin antara umat dengan aliran kepercayaan berbeda yang hidup di masyarakat. Kita tidak perlu saling memvalidasi siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita harus hidup berdampingan dan saling berbagi pemahaman untuk terjalinnya masyarakat yang rukun. Oke, jadi makna yang dapat kita petik dari keliling-keliling ke tempat ibadah barusan adalah sebenarnya kita itu hidup dalam tempat, sebuah melting point, di mana perbedaan itu sebuah hal yang lumrah. Dan justru sebagai orang Indonesia, dari perbedaan yang dapat kita lihat sehari-hari, harusnya bukanlah sebuah tempat untuk terjadinya pergesekan, dan dari pergesekan tersebut timbullah pertengkaran. Tidak,
seharusnya adalah menjadi sebuah wadah di mana kita dapat bersatu, berkolaborasi, dan menjunjung tinggi kebersamaan untuk membuat sebuah bangsa dan masyarakat yang lebih maju dan lebih bersatu. Nah, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.